Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Wilda di Tali Kata Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masuknya Islam di Karangasem, tentunya di Bali ya. Bali dikenal sebagai pulau yang kaya akan budaya, tradisi, dan tentunya nilai-nilai kearifan lokal yang sangat kuat. Namun di balik keragaman tersebut, Bali juga memiliki sejarah panjang tentang hadirnya Islam yang berkembang secara damai dan penuh toleransi di tengah masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang masuknya Islam di Karangasem ditemani dengan narasumber yang tentunya sangat istimewa, yaitu Bapak Komang Asmuni SAG MPD. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti semboyan yang selalu kita kenal, yaitu tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Baik, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak. Baik, terima kasih Mbak Wilda. Saya nama Komang Asmuni SAG MPDI. Lahir besar di Bali, di Karangasem tempatnya, di Banjar Dinas Sarenjawa, Desa Budakling, Kecamatan Bandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Dan sehari-hari saya bertugas di Kementerian Agama Kabupaten Karangasem menangani bimbingan masyarakat Islam. Iya, jadi setiap harinya itu sangat produktif sekali ya Bapak. Siap. Alhamdulillah. Nah, di sini kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Bali bagian Karangasem, Pak. Jadi banyak nih masyarakat yang udah tahu kalau misalnya di Bali ini beragam agama ya di Bali, tapi mereka belum tahu, khususnya yang masyarakat Muslim ya, belum tahu sejarah masuknya Islam ke Karangasem tersendiri, Pak. Jadi bagaimana sejarah awal mula Islam masuk ke Karangasem dan wilayah Bali secara umum tentunya, Pak? Terima kasih. Jadi untuk berbicara masalah masuknya Islam di Karangasem ini, kita akan melihat sejarah dari dua unsur, Mbak. Pertama, masuknya Islam dari jalur Jawa, yang kedua jalur Lombok, di mana Jawa ini termasuk salah satu tempat Muslim pertama ada di Bali, karena dia bersamaan dengan kerajaan dalam Gel-Gel yang dipimpin dalam bentuk Mesir. Saat itu mereka berangkat ke Majapahit, karena kan Gel-Gel itu di bawah Majapahit. Iya. Nah, saat Majapahit mengadakan Paseban Agung, mengundang seluruh raja Jabawahan termasuk Raja Gel-Gel, penguasa Bali saat itu. Nah, ketika balik dari Jawa itu dalam bentuk Mesir ini, dia didampingi atau diiringi oleh 40 orang pengawal yang diberikan oleh Raja Majapahit. Di antaranya ada yang beragama Islam. Ingat bahwa Islam itu masuk di Indonesia, bukan Demak patokannya, tapi sebelumnya jauh sebelum itu. Nah, zaman Majapahit juga demikian. Di Majapahit itu walaupun dia Raja Hindu saat itu berkuasa di Nusantara ini, termasuk luar Indonesia, tetapi sebagian besar juga sudah ada beragama Islam. Nah, salah satunya yang datang ke Bali mengiringi dalam bentuk Nasir ini adalah orang Muslim. Di antaranya namanya dua orang, namanya Raden Mudin dan Raden Abdul Jalil. Itu. Nah, kemudian sebelum itu di Karangasem ini 100 tahun sebelumnya itu datang namanya Dangyang Astapake, datang ke Bali mencari kakaknya, yaitu Dayang Ketut Nirata. Datang ke Bali, dia adalah sebagai penasehat Raja Gel-Gel. Kemudian setelah itu dia melanjutkan perjalanan karena ada tongkat semacamnya, dan nyampailah dia di daerah timur Bali, yaitu di Kling, Jawa Tengah, atau namanya Budakling. Budakling ini adalah berasal daripada awal mulanya si dalam bentuk Mesir ini dari Jawa Tengah, dari Kling. Buddha atau pemahaman agama yang dibawa ke Karangasem, yang Budakling. Nah, di sana dia menempati daerah namanya Budakling. Nah, daerah tersebut zaman kerajaan Gel-Gel ini terjadi huru-hara. Huru-hara yang disebabkan oleh seekor sapi wadak yang besar mengamuk di sana yang tidak bisa ditangani.
Sampai akhirnya raja ini, Dayang Astapaka ini sebagai seorang Brahmana minta bantuan kepada Raja Karangasem. Namun Raja Karangasem tidak bisa menaklukkan sapi ini. Akhirnya Dayang dalam Tunas Sri ini memerintahkan, diminta bantuan oleh ini dalam Dayang Astapaka ke Raja Gelgel, memerintahkan 2 orang ini kembali ke Karangasem. Maka dalam perjalanan si Mudin ini berhenti di Lebah, wilayah Lebah namanya itu, menjadi sekarang namanya Kampung Lebah Sari. Nah kemudian Raja Jalil ini yang lanjut ke Saren. Kemudian di daerah tersebut dengan keris yang dimiliki, ada keris kecil dia punya, si Abdul Jalil ini berhasil membunuh sapi itu. Sapi itu dibunuh sebagai penghargaan oleh Raja Karangasem, dikasihlah sewilayah di mana sapi ini mengamuk. Jadi wilayah tersebut sampai sekarang masih dimunculkan nama-nama sapi tersebut wilayahnya. Ada namanya Padang Kerte. Padang Kerte artinya rumput, kerte yang bagus. Jadi rumput yang bagus. Di sana sapi ini sering makan. Oh gitu. Ya. Kemudian setelah itu ada dukuh. Dukuh itu berawal ketika melingkuh. Sapi itu setelah makan dia tidur di sana. Namanya dukuh. Kemudian ada namanya saren, tempat tidur gitu. Nah, kemudian setelah itu Raden Ki Jalil ini bertempat di tempat tersebut. Tempat tersebut dinamakanlah namanya Saren Jawa. Saren itu pesarean, Jawa itu orang Jawa. Jawa. Jadi tempat tidur orang Jawa. Orang Jawa. Saren Jawa. Itulah namanya sekarang itu. Itu dari unsur pertama dari Jawa. Nah, yang kedua tahun 16 tahun 1600-an tersebut masuk dari Lombok Islam ke Karangasem. Itu hasil daripada Raja Karangasem yang beragama Hindu berhasil menaklukkan Raja Lombok di Selaparang itu. Maka setelah itu Raja Karangasem ini minta beberapa pasukan yang oleh Raja Karangasem dibawa ke Karangasem, dan posisinya ditempatkan mengitari kerajaan. Ada yang di bukit, ada yang di kota, pokoknya posisinya itu kerajaannya di tengah-tengah dan posisinya orang ini dipecat. Nah, tempat-tempat tersebut sekarang ini menjadi kampung di daerah ini. Makanya di Karangasem itu ada 42 kampung Muslim. Oh, banyak banget ya. Itu berawal daripada penempatan Raja Karangasem. Jadi antara Saren Jawa dan kampung-kampung yang lainnya ini jauh jaraknya. Jauh jaraknya, artinya waktunya keislamannya jauh. Itu sehingga sampai sekarang ini di Karangasem termasuk wilayah yang Muslimnya cukup banyak dan kampungnya terbanyak, kampung Muslimnya. Iya. Gitu. Jadi kan kalau misalnya di Denpasar ini kita taunya kampung Jawa aja ya, Pak. Jadi Karangasem ini lebih banyak gitu. 42 kampung dia. Waduh. Dengan nama-nama kampung yang berbeda-beda. Nah, di sanalah letak keunikannya, karena memang sejak awal Islam dibawa ke Karangasem itu oleh raja itu bukan sebagai musuh, tetapi sekaligus sebagai pendukung wilayah kerajaan tersebut. Jadi benar-benar Islam masuknya ke Karangasem ini benar dengan secara baik-baik ya, Pak. Maksudnya awal-awal tuh nggak ada konflik atau mengejar kedudukan dan segala macam ya. Jadi baik ya maksudnya ya. Jadi siapa saja Pak tokoh atau ulama yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam tentunya di Karangasem ini? Kalau dari unsur Jawa tadi itu adalah 2 orang itu, Abdul Jalil dan Mudin. Abdul Jalil ini sampai sekarang ini dia masih dirasakan keberadaannya oleh orang-orang Hindu yang ada di sana, yang utamanya kelompok Brahmana. Brahmana ini keturunan daripada Dayang Astapaka tadi itu. Keturunan tersebut sampai sekarang mengakui kepada kita, sehingga dia memanggil kepada kita, kalau dia memanggil sama orang-orang Hindu lainnya kan orang Bali dia memanggilnya jadik bahasa kasar. Tapi dengan kita bahasa halus dia. Karena penghormatannya sama Abdul Jalil ini yang berhasil membunuh sapi itu. Iya. Jam manggilnya itu beli bapu manggilnya itu. Iya. Itu sebagai penghargaan. Termasuk kalau ada kegiatan-kegiatan itu, misalnya ngaben itu ya, ngaben itu mereka belum bisa membakar mayat,
sebelum kita datang. Oh gitu. Iya. Jadi pernah suatu saat mereka, entah ini kebetulan apa tidak, mereka membakar mayat sebelum burdah yang kita punya itu disuarakan di sana. Tidak bisa hidup. Seharian begitu pun tidak bisa hidup ya. Ya ampun. Itu akhirnya sampai sekarang pun begitu. Setiap kali mereka ngadakan ngaben, membakar mayat orang-orang besar di sana, Brahmana itu, pasti menurut kita. Jadi kan biasanya dia membakar mayat jam 12 atau jam 1. Jadi kita sholat zuhur dulu. Setelah itu baru ke sana bawa kendang. Begitu kendang dibunyikan, baru membakar mayat dilakukan. Jadi menurut toleransinya tuh sangat besar banget Tinggi ya sekali, Pak ya. tinggi sekali kita. Oh Karangasem ini benar-benar saya baru tahu ya kalau Karangasem tuh seperti itu, Islamnya tuh kental banget ya Pak ya. Jadi tadi tuh sempat dia ceritakan kalau misalnya yang 2 orang itu karena mendampingi sang raja kan kayak gitu Pak. Jadi setelah itu mungkin ada berapa ulama atau orang-orang Muslim masuk ke Bali itu melalui jalur apa Pak? Mungkin perdagangan atau emang niat dakwah atau sebagainya? Di sana kebanyakan dari segi gini, maksudnya perdagangan, sekaligus dia banyak yang mengajarkan agama. Ada Syekh Sayyid, ada Sayyid Ali Al-Idrus itu makamnya sekarang masuk Wali Pitu kan dia. Kemudian Syekh Maulana Hasan juga di sana ada. Jadi semuanya dari pendidikan itu. Dan di Karangasem itu Muslimnya itu memiliki posisi yang sangat strategis karena kebanyakan Muslim di sana itu sejak keturunan dulu sudah satu sebagai seorang prajurit latar belakangnya, yang kedua adalah pengobatan, tabib. Jadi banyak orang-orang Muslim di Karangasem itu mengobati orang-orang non-Muslim. Iya, sekalipun sekaligus berdakwah ya, menyebarkan Islam ya Pak itu. Saya punya teman di kampung sana itu masih muda kayak saya begini, dia sudah bisa mengislamkan 40 orang. Masya Allah. Dari konsep pengobatannya dia itu. Masya Allah banget. Jadi benar-benar kalau misalnya ingin berdakwah ini bisa melalui jalur apa saja, pedagang, mungkin ada pekerja laut dan sebagainya Pak ya. Iya. Jadi di sini kalau misalnya kita berbicara tentang masuknya Islam ke Bali itu Pak, kan di sini rata-rata dulu ya kebanyakan Hindu ya Pak. Jadi tanggapan atau penerimaan orang Hindu selain Muslim itu bagaimana Pak tentang kedatangan Muslim ke Bali ini? Kalau khususnya kami yang ada di Karangasem itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Apalagi yang di Seram Jawa ini ya. Kalau Seram Jawa ini memang justru karena dia berjasa. Karena kalau mungkin dengan tidak adanya dia, mungkin tempat itu belum bisa seperti sekarang di tempat semacamnya karena ada sapi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang Abdul Jalil ini mampu dia mengakomodir budaya-budaya yang ada di sana. Budaya-budaya yang ada di sekitar itu diakomodir sama seperti Wali Songo. Wali Songo bagaimana dia menjadikan Jawa itu tidak bertentangan dengan budaya yang ada di sana, dia bertentangan dengan akidah Islam. Itu begitu juga di Seram Jawa itu. Seram Jawa banyak aktivitas budaya-budaya yang menggunakan daripada penggunaan Bali itu sendiri. Contoh saja tadi nama itu di kita itu masih menggunakan Wayan Made Komang Ketup. Sampai sekarang, bahkan sekarang ini malah dikuatkan lagi dengan akte kelahiran. Oh iya. Ya, kalau dulu kan hanya panggilan. Zaman-zaman orang tua, sekarang udah dengan akte anak itu udah ada nama Wayan dan seterusnya begitu. Ya, jadi sekalipun Muslim tetap namanya kayak gitu Pak ya. Begitu. Makanya tadi saya bingung, kok Bapak namanya Komang gitu. Saya mempertanyakan hal itu. Jadi itulah yang perlu diluruskan secara umum bahwa Wayan Made Komang itu bukan agama, itu adalah Bali. Iya, benar. Makanya kami itu di Seram Jawa mengatakan kami ini orang Bali, walaupun beragama Islam. Jadi kalau di Karangasem tuh Pak udah banyak masjid dan musola ya, udah tidak khawatir kita ya nyari-nyari kan kalau misalnya kita merasa nih kita minoritas gitu kan, kita bingung ya nyari masjid atau musola itu. Di sana ada pesantren Pak? Ada. Oh. Ada 15 pesantren di sana. Waduh. Iya. Di sana ada Madin sama TPQ, Madinnya ada 28, TPQ-nya ada 32.
Iya, Masya Itu. Allah. Kemudian masjidnya ada 42 masjid. Kemudian musolanya ada 27. Iya. Banyak banget ya Pak Banyak ya, di sana Masya itu. Allah. Karena setiap kampung itu dia memiliki masjid sendiri-sendiri. Udah Ada bener-bener musolanya. kayak Jawa ini Kayak ya. Jawa. Itu. Makanya kalau Mbak itu pernah ke Karangasem, apalagi ke kampung kami misalnya Jawa itu, ya udah kayak di kita ada Jawa. Jadi busana itu busana Muslim semua, tetapi tradisi-tradisi kayak itu bahasa Bali, bahasa Bali itu. Aduh bener-bener nih Asik kan itu. kita taunya selama ini ya kalau misalnya pesantren adanya cuma di Buleleng, Tabanan, mungkin kayak Iya, gitu ya iya. kita. Jadi sekarang di Karangasem udah banyak Ada banget ya. 15 pesantren. Masya Allah sana, banget. itu. Jadi kita ngomongin tentang ibadah Pak, kita di sini punya Madu Talita. Oke. Di sini ini bisa menambah stamina kita. Tentunya kalau misalnya orang yang berpuasa ya Pak ya, mungkin besoknya bisa menambah stamina kita buat badan kita jadi kuat dan fit ya. Bisa diminum saat malam hari sebelum puasa, berbuka puasa dan sahur tentunya Pak ya. Bisa menguatkan kita. Jadi jangan lupa minum Madu Talita. Masya Allah. Iya. Jadi Pak di sana mungkin ada salah satu kampung atau komunitas Muslim tertua mungkin yang di Karangasem tuh apa Pak? Yang tertua Selandia Jawa itu. Selandia Jawa itu ya. Selandia Jawa itu tertua tahun 1460 sudah ada di sana. Kalau yang lain, yang kampung yang lain di Karangasem itu 1500-an. 200 tahun selisihnya dia. Iya. Karena memang di kampung yang lain selain Selandia Jawa ini, dia menggunakan bahasa Lombok. Kehidupannya maksudnya. Ya tradisi Lombok yang dibawa. Iya. Kalau di kampung kami, ya tradisi Bali itu sendiri. Di samping juga ada kalau strategi akidah yang nggak masalah. Ini untuk tradisi sehari-hari. Misalnya kayak makan bersama, sedekah itu setiap Lebaran begitu itu atau Maulid pasti kita bawa sedekah itu. Kemudian baca berjanji itu, baca Hikayat itu menggunakan bahasa Bali. Wih. Ya. Masya Allah. Jadi kalau kita sudah ngomong bahasa Bali itu teman-teman Hindu sendiri pun langsung dia merasa dia nyame atau saudara. Iya, gitu. Masya Allah banget ya Pak ya. Jadi Itu benar-benar kayak gini ya, kayak di Kediri ya. Iya. Kan kalau di Kediri kan ada kampung Inggris kan kayak gitu ya. iya, Di Karangasem kampung Muslim ya, Muslim, benar-benar itu. akidahnya tetap Islam, Iya. tapi kebiasaannya Bali ya Pak ya. Iya, Bali. Benar-benar toleransinya kuat banget. Kuat, makanya selama sekian ratus tahun ada di Karangasem itu. Israel Jawa ini khususnya tidak pernah ada konflik. Iya. Malah pernah suatu saat, informasi dulu katanya, ketika ada pihak lain mau mengganggu itu, justru tetangga-tetangga Hindu ini yang memberikan membackup awal ataupun menghalangi pertama kali. Ya ampun, Masya Allah banget ya, benar-benar penerimaan warga Bali kedatangan Islam ini benar-benar sangat luar biasa ya Pak ya. Termasuk acara-acara kita diundang. Kalau mereka punya acara, kayak acara tadi ngaben itu, kita diundang itu ke sana. Diundang ke sana, kita bawa ke sana, sama masyarakat yang perempuan sambil nyun itu, nah, itu bawa barang-barang bawa ke sana untuk tanda kita berduka ataupun berbahagia atas apa yang dilaksanakan. Nanti kita pas acaranya dia, kita dikasihkan mentah. Oh iya, karena mereka gini yang ngerti banget memahami, ya Pak ya. Iya. Jadi kayak bumbu mentah, kemudian beras, kambing dikasihkan itu. Iya Jadi ya. kita masak sendiri gitu. Karena kebiasaan ini nih sangat jarang ya Pak ya, mungkin di Bali tentunya. Kita kan hidup di Denpasar nih yang kota banget ini ya. Kita tuh nggak tahu kalau misalnya di Karangasem dan sebagainya ada kebiasaan-kebiasaan kayak gitu. Itu. Benar-benar luar biasa. Jadi kebiasaan itu sudah menjadi toleransi dan kerukunan buat kami itu bukan sekedar narasi, sudah menjadi tradisi buat kita. Gitu. Jadi kayaknya kapan-kapan saya main deh ke sana. Boleh. Nanti Jadi pengen tahu ya, pengen tahu kesehariannya tuh di sana seperti apa. Bahkan suatu saat itu tahun 2000 itu secara mendadak ada rombongan dari perwakilan negara Eropa datang ke sana
tanpa memberitahu sama kita. Setelah kita tanya, kenapa? Saya ingin tahu aslinya seperti apa. Iya. Ternyata ya memang seperti apa yang mereka tahu dan dengar. Jadi ada 40 negara itu, perwakilan negara Jerman, Eropa itu datang ke sana. Satu bus itu datang ke sana. Ingin Menarik tahu banget bagaimana kok bisa yang berbeda bisa rukun gitu Iya, loh. Gitu. benar-benar sangat luar biasa ya Pak ya. Kayak aduh, ini jadi wisata baru nih kita. Iya, gitu. Jadi itu yang membuat menarik buat mereka itu. Bahkan kami punya satu kesenian bersama-sama. Yang kesenian ini belum pernah ada di mana-mana. Namanya burca. Apa itu? Gabungan antara kesenian Muslim dengan kesenian Hindu. Seperti apa tuh Pak keseniannya? Burda itu kan kesenian Muslim. Iya, burdah ya. Yang yang memainkan juga orang Muslim. Terus cekepung itu kecak atau cekepung itu adalah orang Hindu. Oh gitu. Dan yang memainkan orang Hindu. Bermain bersama-sama dia. Waduh. Dan ini sudah beberapa kali kita ditampilkan, termasuk ketika G20 kemarin di Bali. Oh ya? Ya, diundang G20 kita. tuh. Waduh. Kita diundang. Jadi pakai rebana ya Pak Pakai ya? rebana, pakai pakaian biasa, pakai pakaian, pakai tradisi, pakai musik, semuanya khas masing-masing. Tapi menyatu dia. Iya, iya. Dan itu sudah dilaksanakan oleh leluhur kami. Kita sedang mewarisi aja sekarang ini. Jadi kapan tuh ada acara kayak gitu Pak? Itu kita setiap saat bisa aja, pada kecuali acara tertentu, misalnya ada acara pedanda meninggal, kita tampil bersama. Terus sekarang diminta oleh pihak Pemda, dari Kementerian Agama. Kemarin waktu launching moderasi beragama nasional, kita jadi anunya. Jadi sebagai wujud moderasi beragama. Tadi menarik banget. Nanti saya cari deh di media ya. Mungkin Anda pengen tahu jadinya rebana nih sama kecak kan gitu. Lihat burcak itu. Iya. Ada banyak di media itu rekaman maupun narasi acaranya itu. Aduh, jadi kalau misalnya kita ngomong-ngomong tentang sejarah nggak ada habisnya Pak ya. Apalagi di Bali ini benar-benar menarik banget. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast kita dan banyak nih pengetahuan yang baru saya tahu ya. Tentunya apalagi pemirsa di sana. Terima kasih. Mungkin sebelum kita tutup ada statement closing dari Bapak buat pemirsa. Iya, satu hal yang mungkin di akhir pembicaraan kita ini adalah bahwa Islam pertama datang ke Bali itu memang tahun 1400-an itu, dan itu dibawa oleh dalam Ketuk Lesir sebagai Raja Bali saat itu. Sebagai pengiringnya ada orang Muslim, itu yang pertama kali, dan itu dari Jawa, Majapahit dari Jawa. Itu kemudian yang terakhir bahwa kehidupan masyarakat Islam yang ada di Bali ini, khususnya di Karangasem, bukan baru kemarin, tapi sudah berlangsung sudah ratusan tahun yang lalu. Artinya bagaimanapun kehidupan masyarakat Islam di Bali ini sudah menjadi satu kesatuan dengan Bali itu sendiri. Tidak ada pemisahan antara ini Bali, ini Islam, ini Hindu atau semuanya adalah orang-orang Bali, hanya beda agama saja. Iya benar. Jadi apapun agamanya kita tetap kesatuan ya Pak. Tetap kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. Yeah. Jadi terima kasih Bapak. Semoga pembahasan kita penuh manfaat dan penuh berkah ya Pak ya. Amin. Tentunya bagi para penonton dan para pemirsa semoga bisa memetik hikmah dan manfaat dari perbincangan kita kali ini. Saya tutup perbincangan kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.